Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, senang dapat menjumpai Anda kembali di TC Gathering hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang diberkati dan dikuatkan lewat pesan firman Tuhan yang disampaikan Pastor Bambang minggu lalu? Kita diingatkan untuk memiliki the true grit, hati yang kuat, kemampuan untuk bertahan dan melewati proses, sehingga siap untuk memasuki the next level. Anda dapat mengikuti keseluruhan TC Gathering minggu lalu tersebut di YouTube channel Transformation Church Indonesia. Mari kita tetap antusias untuk terus menjalani transformation journey ini bersama-sama. Sehingga lewat hidup kita yang terus Tuhan ubahkan, semakin banyak orang yang akan diinspirasi dan diberkati. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Shalom Transformers, hari ini kita siapkan hati kita untuk beribadah dan tahukah saudara bahwa sukacita Tuhan sudah disediakan bagi kita. Mari kita rayakan kekuatan dari sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Hey! Kami bersyukur Tuhan buat sukacita yang Kau berikan dalam hidup kami. Sukacita yang tak tergoncangkan, yang menjadi kekuatan bagi kami. You turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, 'cause I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. Now I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise to Him. Come on everybody, let's give Him praise. For He is good. Hey, you have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. Hey. Sebab Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan memuji-Mu. Hey. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. Now I can smile again, 'cause I have joy. Whoa, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise. For He
Kebaikan-Mu Tuhan menuntun kami hari demi hari. Kami melihat Engkau nyata, Engkau setia dalam hidup kami. Dan hari ini kami nyatakan kami ingin mengikuti Engkau. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau tetap memuji-Mu dan mengikuti Engkau. Semua yang Kau berikan, ini anugerah yang terbaik dalam hidup kami. Ya. Biar hati kami menyadari kebaikan Allah. Biar hati kami sungguh rindu akan Engkau. Rindu mengikuti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya
makin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahmu memampukan kami, melayakkan kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami mau terus mengikuti Engkau. Bahkan untuk taat kepada firman-Mu, kami butuh anugerah-Mu. Untuk terus mengikuti Engkau dalam hidup kami, menjadi murid-Mu Tuhan, menjadi serupa dengan Engkau day by day, kami butuh anugerah-Mu. Biar kami terus sadar bahwa kami harus semakin kecil dan Engkau semakin besar dalam hidup kami. Kami semakin sadar bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah kepunyaan Engkau. Bahkan seluruh hidup kami adalah milik Engkau. Dan kami hari ini menyatakan Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Engkau bebas Tuhan, memimpin kami, menggerakkan kami, membongkar balik hal yang belum beres dalam hati kami, dan pimpin kami kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Dan biar firman-Mu menghidupi kami, biar firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, amin. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua di TC Gathering hari ini. Kita masih di Next Level Series di bulan Juni ini. Dan minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana kita bertumbuh di dalam the true grit, memiliki hati yang kuat, jiwa yang kuat, supaya kita semua boleh sungguh-sungguh siap untuk Tuhan percayakan kepada level yang berikutnya. Nah, hari ini saya ingin kita semua bersama-sama belajar dan kita boleh bertumbuh di area yang saya sebut dengan head atau mindset kita. Bagaimana perspektif kita juga boleh diubahkan, dibentuk sehingga kita menjadi orang-orang yang punya cara pandang yang tepat, yang benar, sehingga kita juga siap untuk dibawa masuk kepada level yang berikutnya. Nah, saya memberi judul khotbah saya hari ini dengan tema Beyond the Walls, atau di balik tembok, atau lebih daripada tembok yang menghalangi kita. Nah, saya ingin mengambil kisah dari seorang pribadi yang namanya Yosua, yang kita tahu bahwa lewat kehidupannya ada banyak pelajaran yang menarik yang kita lihat bagaimana Tuhan menyertai Yosua, Tuhan menguatkan, Tuhan turut campur tangan. Tetapi ada sebuah momen yang terjadi ketika Yosua sudah ada di ujung pintu masuk kepada tanah perjanjian dan dia menghadapi sebuah kota yang namanya Yeriko dan ada tembok yang begitu besar, lebih tepatnya mungkin disebut seperti sebuah benteng yang menghalangi bangsa Israel untuk masuk kepada tanah perjanjian. Dan apa yang saya mau bagikan dan kita semua belajar hari ini akan saya ambil dari kisah ini, dan saya berdoa supaya ada poin-poin yang bukan hanya menginspirasi tapi juga praktikal untuk kita bisa
aplikasikan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang diubahkan, cara pandangnya diubahkan, perspektifnya, dan menjadi orang-orang yang siap untuk masuk ke next level. Nah, mari kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-6. Saya mulai dari ayat yang pertama, dituliskan dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kau mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, kita menemukan dalam Yosua pasal ke-6 ini, Tuhan memberikan sebuah perintah sekaligus instruksi yang sangat jelas dan bertahap dari poin kepada bangsa Israel melalui Yosua. Dan kita lihat dalam kisah ini ada kemenangan yang Tuhan janjikan kalau mereka mau melewati prosesnya. Nah, kita menemukan di dalam ayat yang baru saja kita baca, dalam bahasa Indonesia dituliskan, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Nah, saudara, kalimat aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini dalam bahasa Inggris, di dalam terjemahan NIV dituliskan gini, I have delivered Jericho into your hands. Nah, saudara, kata I have delivered, kalau dalam bahasa Inggris ini adalah sebuah kalimat yang menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. I have delivered, artinya aku telah menyerahkan. Tuhan sedang menyampaikan kepada bangsa Israel lewat Yosua bahwa apa yang sedang mereka hadapi di depan sana, perperangan atau pertempuran yang akan segera mereka hadapi, adalah sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dan Tuhan telah serahkan. Nah, ini menarik bahwa Tuhan saja that can speak in past tense. I have delivered itu namanya dalam bahasa Inggris past tense, sesuatu yang terjadi di masa yang lampau. Only God can speak in past tense about a battle you haven't even fought yet. Hanya Tuhan yang bisa menyampaikan sesuatu dalam past tense, sesuatu yang sepertinya sudah, bukan sepertinya, tapi sesuatu yang sudah terjadi di masa yang lampau ketika dia sedang membicarakan sebuah peperangan yang bahkan belum kita masuki. Saya ulangi sekali lagi, ini kalimatnya mungkin agak sedikit membingungkan. Hanya Tuhan saja yang bisa berbicara atau membicarakan sesuatu dalam format past tense, yaitu sesuatu yang sudah terjadi di masa yang lalu, ketika dia sedang membicarakan sesuatu yang bahkan belum kita masuki. Peperangan yang baru saja akan kita hadapi. Nah, ini menarik. Artinya Tuhan sedang mau berkata bahwa apa yang kamu sedang akan masuki atau akan hadapi ini adalah sesuatu yang telah aku selesaikan di masa yang lalu. Nah, saudara, inilah challenge di dalam perspektif atau mindset kita. Antara what God says, antara apa yang Tuhan katakan, dibandingkan dengan what we see, apa yang kita lihat. Yang dilihat oleh Yosua dan bangsa Israel adalah tembok Yeriko, the walls. But then yang Tuhan katakan adalah something yang beyond the walls. Tuhan bilang, aku telah serahkan kota ini. Padahal yang dilihat bangsa Israel dan Yosua baru tembok yang masih teguh berdiri. Nah, disinilah seringkali bahwa perspektif kita, our perspectives often gets blocked. Perspektif kita seringkali tertutup oleh apa? Oleh tembok itu sendiri. Padahal Tuhan janjikan apa yang dibalik tembok, tetapi seringkali yang membuat kita ragu dan gak berani melangkah, bahkan kemudian menyerah, karena yang kita fokuskan adalah temboknya yang menghalangi kita dengan tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Tembok ini bicara soal trauma-trauma di masa lalu kita. Tembok ini bicara soal keterbatasan yang kita mungkin merasa miliki.
Ini bicara soal pikiran-pikiran kita sendiri, perasaan-perasaan, keadaan, situasi. Saya nggak punya ini, saya tidak bisa ini. Lalu belum lagi apa yang orang-orang katakan tentang kita. Yang mungkin melemahkan kita. Yang kadang-kadang kedengarannya mungkin baik, maksudnya baik, tetapi pada akhirnya melemahkan. Bukannya nggak boleh bermimpi sih, tapi kamu mesti tahu diri juga lah gitu ya. Mungkin hal-hal yang membuat kita akhirnya merasa bahwa memang saya di dalam tanda kutip ditakdirkan hanya untuk segini aja. Nah, saudara, sama seperti bangsa Israel, Tuhan sudah siapkan tanah perjanjian dan bahkan Tuhan telah serahkan itu buat kita. Tetapi hari ini yang menjadi tantangan kita adalah apakah kita mau fokus kepada temboknya atau kepada apa yang ada di balik tembok. Fokus kita adalah we need to see beyond the walls. Kita perlu belajar untuk melihat, melewati atau lebih daripada sekedar tembok masalah keterbatasan yang kita miliki. Tetapi apa yang Tuhan janjikan dan yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Nah, itu poin pertama yang saya berdoa supaya kita semua boleh belajar dan kita mulai aplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang pursuing our purpose, kita sedang mengejar tujuan kita, apa yang Tuhan sudah percaya, jangan menyerah hanya karena kita melihat ada sebuah tantangan keterbatasan yang kita hadapi. Always remember that God has done His best. Tuhan sudah mati di kayu salib, menebus kita, memberi kita kemenangan. Dan kalau Dia menjanjikan kepada kita apa yang ada di depan kita, maka kita percaya Tuhan yang memberi kita kemampuan untuk bisa melewatinya. Asalkan kita mau belajar untuk percaya dan mengarahkan pandangan kita, perspektif kita kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 dalam Yosua pasal 6 dituliskan gini. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah kelilingi kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Nah saudara, Yosua meneruskan instruksi Tuhan kepada bangsa Israel. Dan kita tahu instruksinya adalah untuk mengitari tembok Yeriko ini di hari pertama Tuhan suruh kepada Yosua dan kemudian Yosua memberitahukannya kepada orang Israel, putari sekali. Hari kedua putari sekali. Hari ketiga putari sekali. Terus begitu sampai hari ke-6 putari sekali. Nah saudara, ini menarik. Orang-orang mungkin seperti saya juga termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang membutuhkan untuk melihat progres. Ada orang-orang tuh seperti saya sendiri agak kadang-kadang butuh melihat ada sebuah perubahan yang mungkin kecil saja untuk memberikan sebuah konfirmasi atau meyakinkan diri kita bahwa memang we are on the right track. Kita ada di track yang benar, kita ada di tempat yang tepat, kita sedang bergerak kepada apa yang Tuhan mau, sehingga kita mulai mencari tanda-tanda atau progres. Nah, saudara, memang tidak ada salahnya dengan progres, tetapi seringkali yang menarik adalah kita tahu waktu hari pertama bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko ini atau tembok Yeriko ini tidak ada yang terjadi apa-apa. Demikian juga hari kedua, demikian juga hari ketiga, demikian juga hari keempat, dan seterusnya. Kita menemukan bahwa Yosua ini tidak menyampaikan detailnya sehingga buat orang Israel untuk tahu ujungnya mereka harus percaya kepada Yosua hari demi hari. Sama seperti saya, mungkin banyak dari Anda, kita tuh membutuhkan untuk melihat progres. Dan ketika kita nggak melihat ada sesuatu yang terjadi, kita jadi mudah menyerah. Kalau kita diminta menunggu, itu adalah sesuatu yang paling tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita menunggu seseorang atau sesuatu yang jelas, kita willing untuk melakukannya. Contoh misalkan, Bapak harus tunggu di sini dulu selama 2 jam, karena setelah 2 jam, Bapak akan menerima hadiah sebanyak 1 miliar rupiah. Misalkan, tentu saja orang tidak akan pernah ragu untuk berkata, saya tunggu. Jangankan 2 jam, 5 jam pun saya tunggu. Karena apa yang menanti orang ini setelah dia menunggu, walaupun sekian lama, setelah dia harus membayar harganya, jelas. Sama seperti seorang yang menjemput pacarnya, kekasihnya, dan harus menanti sekian jam, nggak apa-apa. Karena jelas setelah penantian itu ada pribadi, ada seseorang yang dia sayangi, yang dia sukai. Artinya fine, nggak apa-apa.
Tetapi yang jadi persoalan adalah kalau nggak ada progres, nggak ada kejelasan. Sama seperti orang Israel tadi, muter sekali, nggak ada apa-apa. Muter 2 kali, di hari kedua nggak ada. Hari ketiga muter lagi nggak ada apa-apa. Kalau saja tertulis, lalu ketika mereka memutari tembok Yeriko di hari pertama itu, terjadi keretakan di sisi tembok. Di hari kedua terjadi ada batu yang terlepas dari tembok itu. Mungkin itu akan membuat mereka bersemangat. Tetapi saya membayangkan tiap kali orang-orang Israel ini pulang ke kemahnya, kemudian mungkin orang-orang yang tidak ikut atau mungkin keluarganya bertanya, apa yang terjadi hari ini? Yosua minta kami kelilingi tembok, lalu kami disuruh muterin sekali. Terus habis itu apa? Suruh pulang. Terus ada apa? Gak ada apa-apa. Mungkin besok. Oke, besok. Putar lagi. Lalu pulang. Ngapain hari ini? Puterin tembok. Apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Hari ketiga, mungkin waktu hari demi hari berjalan, mungkin orang mulai mempertanyakan ini jangan-jangan Yosua mulai kehilangan akal sehatnya, mulai rada-rada. Karena kita nggak melihat apa gunanya, kita cuma muter-muter nggak jelas dan bahkan nggak boleh ngomong apapun. Saudara ingat ya, waktu kita belajar soal Musa kemudian Yosua, kita tahu karena ada 10 pengintai yang dengan mulutnya terus memfokuskan kepada ketakutan, di sana raksasa-raksasa, kita nggak akan bisa mengalahkan mereka. Dan karena omongan 10 orang ini, semua bangsa Israel percaya dan akhirnya Tuhan menghukum mereka. Dan mereka harus berdiam 40 tahun, nggak bisa kemana-mana. Dan Yosua dan Kaleb harus ikut menanggung akibatnya. Dan sekarang barulah setelah melewati sungai Yordan, mereka akhirnya melewati perjalanan dan harus menghadapi tembok Yeriko. Mungkin besar kemungkinan jadinya bahwa Yosua mau memastikan tidak ada kalimat-kalimat yang bodoh yang dikeluarkan oleh bangsa Israel. Karena seringkali yang membuat kita ini lemah, tidak lain dan tidak bukan adalah mulut kita sendiri. Jadi seringkali dalam poin kedua ini saya mau sampaikan adalah gini. What we believe, apa yang kita yakini, apa yang kita imani, dibandingkan dengan what we do, which is the progress. Apa yang kita percayai, Tuhan itu pasti menolong, Tuhan pasti menyertai, pasti ada jalan. Tetapi yang kita lakukan seringkali kita nggak melihat ada progres. Sama seperti orang Israel. Tuhan sudah berfirman kepada Yosua, tetapi kok saya nggak melihat ada sesuatu yang terjadi. Nggak ada batu yang terlepas, nggak ada tembok yang retak. Sepertinya seolah-olah nggak ada sesuatu yang terjadi. Ada satu lagu yang kita dengar zaman dulu kan bahwa Tuhan sedang merenda. Dan kadang-kadang kita nggak melihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Padahal kita tahu bahwa sekalipun kita tidak bisa melihat, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan terus bekerja. Dan bahkan dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi hal yang kita perlu ingat adalah di dalam Tuhan, our progress isn't always clear and obvious. Progres kita di dalam Tuhan seringkali tidak selalu kelihatan clear, kelihatan jelas buat kita. Tetapi percayalah kalau kita melakukan kehendak Tuhan, berjalan tahap demi tahap, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan kita. Tuhan selalu bekerja. Tuhan selalu bergerak dalam kehidupan kita. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Jadi artinya apa? Tetap percaya, tetap bergerak, dan jangan berhenti. Nah, kalau kita melanjutkan di dalam Yosua 6 ayat 14, demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, lalu kemudian terus dilakukan 6 hari lamanya. Tetapi pada hari ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan menyerahkan kota ini kepadamu. Nah, saudara, menarik sekali bahwa ketika Yosua meminta kepada orang Israel itu untuk bergerak, dia memberi perintah hari demi hari. Dia memberikan perintah hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Sampai pada hari ke-7, kemudian dia memerintahkan supaya orang-orang Israel ini mengelilinginya 7 kali, meniup trompet, berteriak bersorak-sorai, dan kemudian tembok itu runtuh. Nah, kita tahu kisah ini berakhir dengan sebuah kemenangan yang luar biasa.
Tapi hal ketiga yang saya mau kita semua belajar dari kisah bangsa Israel ini begini. Ketika orang-orang ini memutar dan bergerak, yang menarik begini, mereka tidak tahu kapan tembok itu akan runtuh. Bahkan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka memutari tembok ini hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Yang mereka lakukan adalah bergerak dan taat, bergerak dan taat, bergerak dan taat sesuai instruksi Yosua. Nah, saudara, tantangan yang ketiga yang saya mau beritahu buat kita semua adalah, khususnya dalam perspektif kita, bahwa proses yang Tuhan itu izinkan dalam kehidupan kita untuk membentuk kita, the process is often, seringkali, open-ended. Artinya apa? Gak punya batasan atau titik akhirnya. Tidak ada yang pernah tahu bahwa mungkin hari ini ketika kita sedang melewati prosesnya Tuhan, mungkin ini adalah hari ke-7 dan putarannya ke-7. Dan setelah ini, tembok itu akan runtuh. Tetapi saudara, kita nggak tahu kapan hari itu tiba. Yang kita tahu adalah setiap hari kita mau memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Memang kalau kita punya catatan rahasianya Tuhan, kita tahu di hari, tanggal, jam, detik keberapa kita akan memperoleh janji Tuhan, mungkin lain ceritanya. Kalau saja kita tahu persis ketika kita lahir, kemudian besar, kita tahu ketika kita selesai kuliah, mungkin sedang bekerja, membangun usaha, terus kita tahu persis di tanggal ini, jam segini, di lokasi ini kita akan bertemu dengan wanita atau pria yang sudah Tuhan tempatkan jadi pasangan hidup kita. Lalu tepat di tanggal ini, di jam ini kita akan menikmati sebuah pernikahan di hari pernikahan yang Tuhan sudah siapkan. Tepat di tanggal ini, jam ini kita akan mendapatkan berita bahwa istri kita atau diri kita, buat saudara yang wanita, akhirnya akan memiliki anak. Lalu tepat di tanggal ini dan jam ini, di tempat ini, di perusahaan yang ini kita akan mendapatkan promosi. Atau tepat di tanggal ini, jam ini, di lokasi ini usaha kita akan berlipat kali ganda. Kalau kita memiliki catatan rahasia, kayak seolah-olah rumus atau jamnya Tuhan persis dalam kehidupan kita, apa yang terjadi, saudara? Anda dan saya nggak lagi perlu berdoa. Anda dan saya tidak lagi bergantung kepada Tuhan karena semua sudah clear. Waktu Tuhan mau memerintahkan Abraham, dia bilang gini, pergilah ke tempat yang kuperintahkan kepadamu. Dia nggak pernah bicara secara spesifik, perginya kapan, naik apa, di sana nanti gimana. Tetapi Abraham bergerak dalam ketaatan. Sama seperti bangsa Israel yang tadi kita baca, mereka belum tahu apa yang menanti mereka, apa yang ada di depan sana. Tetapi mereka belajar untuk setia langkah demi langkah. Sama seperti beberapa waktu yang lalu saya mengajarkan soal transformation formula. Salah satu yang menarik adalah Tuhan memberikan instruksi dan petunjuk itu step by step. Seperti aplikasi Waze atau Google Map kan. Kita mendapatkan instruksinya satu-satu. Tepat pada waktunya. Tetapi Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Sudah tahu apa alasannya? Sebab Tuhan punya fokus berbeda dengan kita. Tuhan mau supaya progres yang terjadi tadi itu gak ada. Supaya mereka gak mengandalkan atau berpikir bahwa ini karena apa yang saya lakukan. Karena kekuatan saya, karena pengalaman saya. Tapi Tuhan mau mereka melihat bahwa janji Tuhan itu digenapi tepat ketika mereka melakukan kehendak Tuhan dengan taat dan setia. Makanya kita mesti mengerti bahwa ketika mereka berjalan berkeliling tembok Yeriko, itulah masa persiapan pembentukan iman buat bangsa Israel. Untuk mereka percaya bahwa kalau Tuhan bisa meruntuhkan tembok ini, maka Tuhan juga akan menolong mereka untuk mengalahkan para raksasa yang ada di balik tembok. Orang-orang yang akan menjadi musuh dan pribadi yang harus mereka perangi. Karena fokus kita sebagai manusia itu adalah begitu pentingnya buat kita untuk Tuhan memberikan yang kita mau. We are so convinced that what God wants to do for us, buat kita, is the most important thing. Jawaban doa, penggenapan janji. Kita punya persepsi bahwa perspektif kita itu yang lebih penting. Kapan janji itu digenapi? Kapan doa saya dijawab? Kapan ini diberikan? Kapan ini saya terima? Padahal perspektif Tuhan adalah what God wants to do in us, di dalam kita, must come before what He wants to do
for us. Apa yang dia kerjakan di dalam diri kita itu lebih penting, lebih prioritas buat Tuhan sebelum apa yang dia akan lakukan buat kita. Kembali lagi sama seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Kalau kita nggak siap, maka apa yang dia percayakan belum tentu jadi berkat, malah bisa jadi sebuah bencana. Makanya tantangan yang ketiga adalah what God wants to do in us, di dalam kita, apa yang Tuhan mau lakukan di dalam diri kita, membentuk kita, dibandingkan dengan what God wants to do for us. Apa yang Tuhan mau lakukan buat kita. Dan inilah proses yang open-ended tadi. Yang kadang-kadang kita nggak tahu ini hari keberapa ini dalam proses kita ini. Tetapi saudara percayalah, jangan berhenti. Mungkin ini adalah hari yang ke-7, putaran yang ke-6. Dan kalau kita nggak berhenti, bisa jadi ini adalah hari ke-7 dan putaran ke-7. Dan tembok itu akan runtuh di depan kita dan janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Karena yang lebih penting buat Tuhan bukan soal runtuhnya tembok itu. Tapi bagaimana kitanya bersedia untuk walk in faith, berjalan dengan iman. Putaran demi putaran demi putaran. Dan jangan hanya mengandalkan kekuatan kita. Menarik sekali Tuhan memerintahkan 6 hari masing-masing 1 kali, tapi khusus di hari ke-7, putaran yang ke-7. Karena kita tahu 6 itu adalah gambaran angka manusia, kekuatan kita, segala sesuatu yang kita miliki. Tapi 7 itu gambaran kesempurnaan Tuhan. Pada akhirnya kita mengerti bagian kita adalah melangkah, tetapi penggenapan janji Tuhan adanya di hari ke-7 dan putaran ke-7, yaitu cara Tuhan, waktu Tuhan, dan kehendak Tuhan. Karena mungkin saja hari ini adalah hari yang ke-7 dan putaran yang ke-7 buat Anda dan saya. Setelah Tuhan memberikan proses buat hidup kita, mungkin ini sebentar lagi. Jangan menyerah, bertahan, percaya. Arahkan fokus dan perspektif kita kepada Tuhan. Jangan kepada masalah, jangan kepada temboknya. Jangan sekedar karena kita nggak melihat progres lalu kita kemudian menyerah karena kita pikir Tuhan nggak bekerja. Tapi percayalah bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita ini untuk menyiapkan sesuatu yang besar. Dan kalau waktunya tiba, seperti Yusuf yang diangkat, sama seperti Musa lihat tembok yang terbelah, sama seperti Yosua yang melihat matahari berhenti supaya dia bisa memenangkan peperangan. Akan tiba waktunya juga itu semua boleh terjadi dan diginapi dalam hidup kita. Kalau kita punya perspektif, mindset yang benar, beyond the walls, dan fokus kepada Tuhan. Saya percaya pada waktunya Tuhan, Dia akan buat segala sesuatunya menjadi indah. Amin. Saudara, mari kita mau menjadi pribadi yang bukan hanya setia di awal, pernah setia. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap dan terus setia melakukan firman-Nya, mengikuti kehendak, dan kita akan lihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Saudara, baru banyak dari kita semua yang hari ini setelah mendengar firman Tuhan, kita disadarkan dan diingatkan kembali bahwa ini semua bukan tentang apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Dan ada sebuah perubahan mindset, perubahan perspektif, perubahan cara pandang yang Tuhan mau kita miliki. Hari ini dimanapun saudara berada, maukah kita hari ini datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, biarlah aku melihat seperti Engkau melihat. Biarlah aku bisa percaya, bukan karena apa yang aku lihat dengan mataku, masalah, tantangan yang ada di depanku, tetapi aku melihat jauh melebihi itu semua. Tuhan yang sudah mati di kayu salib dan bangkit, yang menyertai aku. Dan Engkau yang akan membentuk dan menjadikan aku sebagaimana kehendak. Kalau saudara orangnya hari ini, bolehkah engkau hari ini pejamkan matamu dan hari ini mari bawa hidupmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini aku. Tuhan yang ubahkan, buka mataku, buka mata hatiku supaya aku bisa melihat seperti Tuhan melihat. Dan biar hari ini aku melihat sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan, aku berdoa supaya aku boleh fokus kepada Tuhan dan bukan kepada masalah yang ada di depanku. Saudara, buat saudara yang sudah berdoa demikian, hari ini saya berdoa supaya ada damai sejahtera, ada kasih karunia, ada kekuatan yang Tuhan berikan, penghiburan
Dan hari biar mata iman kita terbuka, sehingga kita bisa melihat apa yang Tuhan rancangkan. Dan biar hari ini kita semua boleh di-encourage. Dan kita bangkit kembali, terus melangkah. Karena bisa jadi ini adalah hari yang ke-7 dan putaran yang ke-7. Dan tembok akan diruntuhkan dan janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan Anda dan saya. Di dalam nama Yesus. Saudara, tentunya tidak ada yang lebih indah dan tidak ada yang lebih luar biasa ketika kita punya kehidupan yang penuh dengan keyakinan dan tahu bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan ketika kita gagal dan kita bertobat dan kita berbalik kepada Tuhan, Ia bisa menjadikan itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Tapi tentunya itu semua dimulai dengan sebuah hubungan pribadi yang kita miliki dengan Tuhan. Kalau saudara hari ini belum memiliki hubungan tersebut, atau saudara mungkin pernah memiliki, tapi kemudian tidak lagi saudara miliki dengan Tuhan, hari ini saya mau memberikan sebuah opportunity buat saudara untuk datang kepada Tuhan dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Hari ini pejamkan matamu dan hari ini ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, ini aku membutuhkan Engkau. Aku tahu Engkau sudah mengampuni dosaku dan menebus hidupku. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Mulai hari ini, pimpin hidupku dan jadikan aku baru di dalam nama Yesus. Saudara yang baru mendoakan demikian, congratulations for your new beginning, karena inilah sebuah awal buat saudara untuk kembali melangkah masuk dalam transformation journey-nya Tuhan. Dan bersiaplah, karena kalau apa yang sudah kita kerjakan, proses yang sudah Tuhan izinkan kita lewati, dan kita sudah menyelesaikan dengan baik dan setia, the next level, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan akan dan pasti digenapi dalam kehidupan Anda dan saya. Tetap bersemangat dan tetap percaya, karena kita punya Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Thank you Pastor Bambang buat pengajaran firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati dan dikuatkan hari ini. Mari bagikan link TC Gathering hari ini kepada teman dan keluarga supaya mereka juga boleh diinspirasi dan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia to get the latest message and inspiration. Dan sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Praise the Lord, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang setia. Hari ini kita sungguh-sungguh percaya bahwa next level bukan cuma kerinduan kita, tetapi itu juga menjadi kerinduan Tuhan buat kita semua untuk bertumbuh, bahkan semakin hari semakin mendekat kepada apa yang menjadi janji dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, mari kita boleh menjadi orang-orang yang melakukan firman dengan taat dan setia, dan kita akan melihat janjinya pasti digenapi. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan yang manis, kekuatan dan penyertaan daripada Roh Kudus
yang akan terus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat pengutusan ini, kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday and God bless you.